Jadi kebayang nih bakal kayak apa sih, kemana sih jalan ini, ngapain sih, ini beneran nih orang sini situ, panik sendiri. Dan sesama yang lain juga sebelah aku panik juga kan, kayak gimana nih gitu kan. Yang satu ngomong bahasa Cina, yang satu ngomong bahasa Korea, satu ngomong bahasa Filipin, gue ngomong bahasa Indonesia, kita teriak-teriak. Itu lucu banget. Hai lovely people semuanya, dan juga lovely army. Senang banget hari ini kembali lagi di channel saya Raisa Broto Asmoro. Dan hari ini tuh spesial banget karena aku akan memberikan jawaban dan cerita-cerita aku dari pengalaman aku selama menghadiri BTS Festa 2024 kemarin dan bisa ikutan Jeans Greetings. Nah, alhamdulillah, puji syukur. Karena memang ini adalah pertama kalinya kayaknya ya aku pengen bercerita, pengen istilahnya bukan klarifikasi ya, tapi pengen ceritain aja suasana di sana dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang emang udah ditanyain sama banyak orang, banyak pihak, tapi daripada aku bingung jawabin satu-satu, lebih baik di sini aja, ya kan? Dan Mbak Astri di sini, Mamci, udah datang untuk mewakili para netizen ya. Yes, aku salah satu netizennya. Karena banyak banget yang nanya, jadi waktu aku sharing aku ke sana itu juga udah yang excited ya, orang-orang pada, iya bang mau meluk Jin ya. Aku ngomong gitu aja. Malu sendiri. Aku bisa meet and greet sama Jin, bisa pelukan sama Jin di sana gitu. Jadi Seneng banget. Oke. Sip. jadi ya udah kalau gitu silahkan Mbak Astri. Boleh nih mau Hai, tanya apa nih? lovely people, aku di sini untuk mewakili pertanyaan kalian semua. Karena aku juga kepengen. Amin. Aku juga kepengen nanti someday semoga bias aku mengadakan event yang sama. Nah, ini dok, waktu pas dokter akhirnya dapet, banyak banget yang nanyain ke aku. Tapi mungkin sebenarnya harusnya aku ceritain dari awal kali ya. Tuh. Gimana? Mendingan cerita dari awal nggak sih biar mereka pada tahu. Jadi waktu itu kita habis ada kegiatan di luar kota, ada kerjaan di luar kota nih. Nah, kalian harus tahu kalau dokter tuh tiap hari menghitung si Jin tuh kapan keluar wamil ya. Jadi ada kayak Hamin 30 nih, Hamin 29 nih, kayak gitu. Dari Kayak 300 sekian iya, ya. kayak wow ya, per hari-harinya dia hitung gitu. Iya, ingat dong, Selalu 15 dia ingat Juni gitu. 2024 dinanti-nantikan. Nah, terus one day kita ada kegiatan di Medan kan. Pas kita mau take off banget, ternyata ada pengumuman tuh di Weverse ya. Iya. Ada pengumuman di Weverse bahwa si Jin akan mengadakan peluk 1000 army. Wah, ngeng gitu kan. Terus udah tuh kita udah gila ini gimana nih gitu Aku kan. nggak tahu. Jadi aku taunya begitu landing. Begitu landing ya, kamu nggak ngeh Aku ya? kan nggak buka handphone kan. Begitu aku Oh. masuk pesawat aku udah nggak megang handphone. Terus nggak tahu. Jadi aku sepanjang perjalanan tenang. Masih baik-baik aja. Begitu landing, nunggu kan ya. Terus buka handphone dong, nyalain signal. Hah? Gitu kayak notifikasi Weverse-nya serius nih gitu. Langsung kayak yang bener nih. Dia itu kayak kita kan 11 tahun bersama ya, dan udah banyak banget ke luar kota bersama nih. Dia tuh nggak pernah ninggalin aku, selalu berbarengan terus. Nah pas aku lagi udah jalan, loh kok si dokter kok nggak ada sih? Dia udah jalan duluan kayak nggak sadar gitu, kayak apa pegang handphone, gitu. Terus dok kenapa dok? Gue bilang baik-baik aja nggak sih gitu, karena kan gue juga kan dia udah jauh gitu. Terus pas gini Nyamperin ke bandara. nyamperin kan ya, baik-baik aja kan dok? Aku mau, iya pasti mau, bisa, percaya dulu bisa. Gimana caranya, ini pasti yang mau banyak banget. Iya tapi udah bisa kok, pasti bisa. Padahal kita juga kayak, ya tapi gimana ya caranya ya? Yang mau kan jutaan orang ya gitu. Mau, dan nih terus udah gitu kita ngambil bagasi kan. Kayak masih ngobrol, terus lama-lama dia jadi makin pendiam. Aku sama Mbak Siska, Mamci tuh lihat Mamci, katanya Mbak Siska. Terus kayak, ya Allah dokter udah kenapa ngelamunnya, kayak sedih banget. Terus dok
nggak apa-apa kan? Nih lihat ya, lihat nih tayangannya nih, mukanya udah sebegitunya. Enggak, aku lagi nungguin bolu. Dia tuh lagi mikirin Padahal kayak dia kepikiran. kasihan banget sih. Aduh, Kasian banget liatnya. kenapa muka aku begitu sih? Nggak tahu. Dia tuh lagi mikirin itu gimana caranya bisa ketemu Jin. Kasihan Di banget. video lagi sebenarnya. Terus sama Mbak Siska makeup aku, ya Allah, dia ketawa aja. Terus aku kayak ini juga ya? Banyak ya videonya ya? Aku nggak tahu. Dia kayak sadar nggak sadar saking pengennya kayaknya. Gimana ya, berdoa dan berusaha ya guys. Besok kita ke panti asuhan, kita minta doa ya. Caranya gimana? Mau nangis dia. Gitu, terus kita kayak mikirin, kita kan punya, kayak udah pada tahu kalau kita punya sisterhood army ya, yang ketemu gara-gara sama-sama suka BTS. Udah bisa kok, pasti bisa, kita semangatin, bisa semangat, pasti bisa gitu. Itu tuh pertama kali yang baca waktu buka grup kita. Terus si Kenny tuh langsung ngomong, Kak Ray harus gitu kan. Apaan sih, harus apa? Terus kan aku bacanya dari atas kan, scrolling, hah? Terus aku langsung buka Weverse, yang bener nih. Jadi aku kayak panik sendiri gitu, kayak apaan nih gitu. Terus kayak mau. 1000 orang dari jutaan orang di dunia yang mau. Iya. Terus kangen kan juga kan, ini dia menantikan dia balik ke dunia nyata aja setelah wamil, kayaknya menanti-nanti banget gitu. Tiba-tiba dia bikin itu, karena nggak ada kayak kisi-kisi apa-apa gitu loh, kayak pesta tahun ini tuh bakal ada apa tuh nggak ada hint gitu loh. Iya. Nggak ada kayak bakal ada event yang gimana-gimana gitu. Jin tuh masuk wamil tahun berapa tuh? 2022. Jadi penantiannya 2 Desember. tahun ya? Setengah-setengah? 1,5 tahunan lebih lah. Ya. Si kita waktu di sana aja, di Medan kan baru keluar jadwalnya, itu aja aku udah nggak bisa tidur. BTS Fest kan udah ada tuh, tapi kan mereka pakai kode-kode gitu kan, tanggal-tanggalnya apa segala macam, bakal ada apa. Terus kok ada apa nih? Ini aku tahu nih pasti ada event gitu, event apa? Tapi nggak ngerti. Nah, jadi ini tuh memang penantian panjang nih. Ini tangisan si Jin wamil ini nggak cuma yang pertama sebenarnya. Ini aku belum pernah cerita sama siapapun. Jadi pas dulu Pak Jinnya wamil, kan dokter lagi di Busan kan, dia udah nangis-nangis tuh. Enggak. Lagi di Seoul. Lagi di Seoul. Yang waktu konser Busan, aku udah feeling. Oh ini terakhir kali nih kayaknya nih gitu loh. Karena si Jin tuh kayak udah kayak cerita mau pamit gitulah. Terus kayak, ini pasti dia mau wamil deh, tapi nggak tahu deh kapan. Dan waktu itu kan nggak ada kejelasan, aduh nih BTS bakal lanjut nggak ya, ini bakal bubar nggak ya. Waktu di Busan tuh kayak, gimana sih ini lagi seneng-senengnya habis konser. Lagi cinta-cintanya ya. Lagi cinta-cintanya. Tapi kok malah jadi ada worry kayak gini gitu, rasanya tuh berkecamuk ya. Nah terus pas udah, itu kan Oktober kan, nah terus pas lagi balik ke Seoul, aku lagi di Seoul tuh, waktu pengumuman dia wamil. Dia wamil itu udah sedih-sedih tuh, waktu itu Kenny sama Ines sama Nana menjadi saksinya. Pinggir jalan ya. Nangis-nangis tuh, dia sedih banget. Terus pas akhirnya, kalau nggak salah Jin tuh ngeluarin ini ya, astronot apa ya, yang pokoknya aku lupa sih antara Jin ngeluarin yang video klip astronot itu atau Jinnya beneran berangkat gitu. Pokoknya hari itu tuh kita lagi jadwal syuting konten. Nah, jadi in between take dia matanya berair mulu. Gue pengen ketawa tapi gue kasihan gitu gak sih. Aku kayak yaudah kita cepetin ya syutingnya, gitu, kasihan banget, kayak sedih banget. Makanya pas kemarin Dokter Reza ikutan, terus ternyata dapet, itu dokter seneng banget, aku juga seneng sih nih ada lihat videonya ya, karena sebetulnya pas pengumuman Dokter Reza lagi di acara graduationnya Yoda, lagi di sekolah. Nih kita lihat videonya ya.
Ini suster aku yang videoin. Kakinya udah lemes ya. Lemes ya lututnya ya. Terus Tania bingung. Kenapa? Ayo, ayo. Oh my god. I won. Yay. Kita ketemu Jin. Yay. Oh my god. Lemes banget Dia nih. udah bingung ini gimana ya bereaksi ya. Ini depan aku suami aku. Ya udah lagi lari-lari sama Ania, sini yang videoin suster aku. Mas Joni best army husband deh. Sangat mendukung. Yang penting istrinya happy. Asli deh Mas Jawa best. Banyak yang nanya Lucu. juga itu. Emang suaminya ngasih ya gitu-gitu kan. Aduh, tapi itu lucu sih karena gak nyangka banget ini raffle pertama yang aku menang. Jadi kayak what? Terus pas menangnya pas Jin kan, emang biasa aku Iya. gitu. Itu pas Kaget dokter banget. pengumuman, aku kan ikut happy ya, teman-teman juga ikut happy, pasti happy banget kan. Terus dokter diposting kan di story, aku posting story selamat, itu yang nanya ke aku aja banyak banget. Gimana caranya? Gimana kok bisa? Gimana caranya? Dari jadi salah satu dari 1000 dari yang jutaan yang daftar gitu katanya dok. Gimana sih dok? Caranya, oke. Jadi sebenarnya di Weverse, aplikasi Weverse itu emang kita tuh banyak yang bisa didapetin di situ, termasuk event-event yang BTS adain gitu. Nah, kita tuh harus membership ke fanbase yang kita mau nih. Misalnya aku membershipnya BTS Army. Nah, di sana tuh nggak cuma BTS sebenarnya, di aplikasi itu tuh banyak. Misalnya dulu ada Blackpink ya kan, kemudian misalnya ada Seventeen di situ, ada macam-macam lah. Kamu suka band apa bisa membership ke situ. Nah, keuntungannya apa? Di Weverse itu ada Weverse Shop. Kamu bisa beli segala macam merchandise, ada album, ada segala macam deh yang dijual gitu ya. Itu melalui si Weverse Shop itu di dalam aplikasinya. Nah, di aplikasi itu pun juga ada kayak misalnya kita bisa nulis fan letter, bisa juga nonton konten-konten yang emang tersedia di situ doang. Terus biasanya si artisnya kalau live itu melalui aplikasi itu. Jadi bukan sosial media lain, tapi dari aplikasi si Weverse. Jadi kita bisa nonton tuh misalnya JK dulu kan suka live di situ kan, dari kasur, dari mana karaoke. Lagi nge-gym, belanja makanan. Nah, dia live-nya tuh di Weverse itu. Terus bisa interaksi, jadi kadang ada army-army yang komen, bisa direspon langsung sama artisnya gitu tuh dari aplikasi itu. Nah, ketika si Big Hit-nya ini akan ngadain satu event biasanya, mulai dari dulu deh misalnya JK lagi ngeluarin album Golden, terus ada mini konsernya segala macam. Terus ini kemarin BTS Festa, itu mereka ngadain raffle namanya, jadi kayak undian. Nah, raffle ini kita bisa apply tergantung persyaratannya. Kebetulan persyaratan itu beda-beda gitu loh. Kayak hampir dalam setiap raffle tuh persyaratannya masing-masing. Kalau yang ini entah kenapa acara si Jeans Greetings ini persyaratannya tuh pokoknya kayak harus punya ada purchase album setelah proof edition gitu. Dari proof ke sini gitu. Dan setelah proof ke sini ke yang paling baru. Jadi udah ke solo-solo itu. Jadi kalau pernah ada beli album di situ bisa ikutan nih raffle ini gitu. Jadi ya udah akhirnya karena memang lumayan aktif juga sih aku beli di situ sih. Dan tapi nggak banyak, jadi kan aku bukan just tipper ya. Jadi kan beli memang cuma buat aku doang nih, kayak nggak yang banyak gitu sebenarnya. Volumenya nggak banyak, cuman sering kali ya. Nggak terlalu juga sih, jadi emang ya masing-masing member satu gitu kali ya, 1, 2, 3 masing-masing seri gitu. Ya kan kalau ada set aku beli gitu kan. Mungkin bisa dilihat apa aja yang udah dokter beli di video-video yang lalu ya. Yang di ruangan BTS-nya itu kan ya banyak koleksi, ya. Iya, koleksinya. Cuma jadi nggak nyangka karena kan aku pikir yang selama ini udah menang raffle tuh harus yang udah ratusan gitu kan, puluhan album yang kayak gitu-gitu. Jadi agak-agak kayak
ya udahlah yang penting udah nyoba, bismillah aja deh gitu. Iya. Pengen banget nih ketemu gitu. Terus ya udah, ternyata pas dapat pengumuman pagi-pagi kayak aku nggak tahu sih, sebenarnya aku belum buka Weverse nih, kan lagi di sekolah kan. Terus teman aku udah yang WhatsApp gitu kan, kau ini udah ada pengumuman, kamu menang nggak gitu loh. Aku jadi mereka yang nungguin gitu kan. Terus aku buka nih, pas buka kaget, you won, aku baca you won. Terus first session lemes langsung. Jadi ada 2 sesi kemarin. Jadi di meet and greet itu, jadi ada Dean's Greetings yang untuk hak 1000 Army itu, sama yang bisa ikut lanjut ke second session. Untuk yang second session ini yang dapat 3.000 orang. Jadi total itu ada 4.000 orang yang bisa nonton showcase-nya si Jin untuk ngerayain BTS Festanya. Gitu. Nah, yang first session itu bisa ikut session kedua. Jadi tetap di situ gitu. Tetap di gedung itu. 1.000 orang ya? 1.000 orang, hampir sih, karena nggak semua berangkat ternyata. Kayak sebelahku tuh kursinya kosong, kayak belakangku lihat ada yang kosong-kosong gitu. Ada yang nggak, sayang banget ada yang nggak bisa berangkat gitu untuk ke situ. Iya. Dan kalau udah ikutan raffle itu, sebenarnya kalau nggak pergi, nggak ikutan gitu ya, sayangnya nih kabarnya nggak bisa ikutan lagi, kayak udah di ban gitu, kayak kemungkinan untuk dia menang lagi, diizinkan menang lagi tuh sedikit kecil gitu katanya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu sih, kan kita cuma asumsi liar para army gitu. Iya. Terus itu tuh kegiatannya ngapain aja sih? Jadi kan aku lihat yang sempet rame, yang peluk-peluk udah pasti kan. Terus ada yang dia dance seven, ada yang dia kayak dinner gitu. Itu tuh ngapain aja sih? Berarti kamu nggak nonton ya malam itu? Hah? Nggak Dari nonton mana? ya? Di Weverse. Weverse. Oh enggak, aku ada juga kan di YouTube sebenarnya. Aku belum nonton tapi yang itu. Iya kan hubungannya, kalau dia udah posting di Weverse dia akan affiliate ke YouTube-nya dia. Coba diceritain, Jadi, kali ada yang nggak tahu. Gini, kan lagi dalam rangka BTS Festa itu kan, jadi di dalam situ tuh ada dua gitu, sesi pertama siang, sesi kedua malam, yang live secara Weverse, bisa globally gitu, yang ditayangin langsung live, itu yang sesi kedua. Jadi ada perform dia di situ. Jadi setelah 1.000 orang pertama yang masuk di siang hari, nah itu bisa masuk lagi di malam hari mulai sekitar jam 7-an ya kalau nggak salah. Itu dia konser, terus ada challenge, istilahnya kayak dia menjawab challenge dari request orang-orang dia untuk ngapain kayak gitu-gitu. Tapi menurut aku sih challenge temen-temennya deh. Maksudnya dari member yang Dari member lain. deh. Challenge yang member deh, soalnya yang kayak kucing gitu, aku curiga tuh yang nyuruh si Suga. Kalau Dance Seven aku curiga dia ditantang JK ya? JK deh, ya kan. Tapi lucu sih, terus ada kegiatan, jadi openingnya tuh lucu, dia naik sepeda kayak di video klipnya astronot. Karena ceritanya dia baru balik ke bumi gitu. Lucu banget kayak sih. video klip. Oh soalnya kan embassy Wuto-Wutonya itu ya. Ada Wuto Iya. datang, terus kita di pesawatnya Wuto gitu, terus datang. Terus dia datang nyanyi astronot live gitu kan. Terus habis itu challenge segala macam, cerita pengalaman dia apa segala macam. Terus habis itu ada Ijin. Oh ada Jin. Jadi ceritanya dia lagi kangen ngajak dong. kita makan live Oke. gitu di depan, so kayak ya Allah, dengan kelakuan dia yang absurd itu ya. Kan biasa dulu lihatnya di Weverse, sekarang Iya, lihat di lihat Bemata. live, aku, Iya. dapat kesempatan lihat live langsung, ya Allah lucu banget. Udah sih gitu. Terus kemarin jadi ini ya, apa namanya kan dokter upload video nih pas dokter di stage dan meluk Jin. Itu Itu dari teman-teman. teman-teman yang bikinin. Karena kita Bikin nggak boleh videonya. bawa handphone. Jadi kan ini kayak di stadium ya, kayak di teater apa sih istilahnya? Ruang pertunjukan lah ya. Pertunjukan, kursinya melingkar gini, terus ininya di sini gitu kan, panggungnya di tengah gitu kecil. Nah, kita itu begitu nukerin kode Weverse-nya itu, kan kita bakal nukerin Gelang. Nah, gelangnya itu nanti dikasih kartunya tuh random. Jadi kita bakal duduk di mana, itu kayak diundi lagi tuh di saat kita nukerin gelang itu.
Jadi kayak begitu aku dapet, aku baca nih, 1277. Aku pikir, oh gate 12, row 7, nomor 7 gitu kan. Oh row 7 nih agak belakang. Ternyata aku row kedua dari depan. Kaget banget itu juga kayak, oh pas aku duduk, oh aku kira aku di pinggir, ternyata aku cukup tengah gitu kan. Terus kedua dari depan, ya yang paling depan, itu kayak cuma ada 5 kursi gitu, tapi masih ketutupan kaca. Yang pas aku udah nggak ada kacanya kan, jadi wow ini terdekat Kelihatan banget jelas sih, gitu. ya. Jelas banget, ini deket banget Tidak sih. terbatas screen apapun. Iya, kayak wow ini depan mataku banget nih gitu. Jadi pas ke situ kayak udah deg-degan karena udah kayak bakal ketemu nih langsung nih. Terakhir ketemu dia kan Oktober 2022 ya, jadi kayak begitu mau ketemu lagi kayak aduh beneran nih kayak udah Seru ya. mah duluan ya sama sebelumnya ya. Aduh, Lucu banget. Dia benar-benar sampai sakit sih. Jadi pas sebelum pergi, pas dia udah tahu dia menang, dokter Reza udah tahu menang, kayak susah untuk konsentrasi kali ya. Jadi dia diam aja gitu. Kayak mungkin dia berusaha mencerna sebenarnya apa yang akan terjadi ya. Jadi diam, itu sakit pilek, pas di sana asam lambungnya kumat. Apaan sih, kayaknya di Jakarta mau kerja banyak juga nggak pernah sakit gitu kan. Ternyata itu beban pikiran ya. Jadi aku gitu. percaya pikiran seseorang itu mengendalikan kesehatan tubuhnya. Iya, Percaya bener-bener. banget. Apalagi mah kan. Iya. Aku sampai teman aku yang pergi bareng aku sampai bilang ya ampun. Apa dia kemarin bilang 20 tahun kenal aku. Baru kali ini Baru kayak kali gini. ini kayaknya lihat kamu kayak gini. Mau di panggung Putri Indonesia nggak mau. Nikah juga tetap konten. Calm. Tetap ya. Ya udah lucu aja sih. Kayak excited karena kayak udah kangen terus kayak ih beneran percaya nggak percaya gitu kan. Terus pagi harinya kemarinnya kan dia bener-bener baru memunculkan diri nih keluar dari tempat wamilnya tuh kayak oh dia beneran nih dia udah keluar nih gitu. Nah itu baru baik-baik maksudnya membaik gitu kayak oh beneran nih. Lucu banget sih. Udah sampai sana sesi pertama pelukan itu kan. Nah begitu nyampe belum mulai aku WA suami aku tuh. Lucu banget. Terus gimana? Aku bilang aku ketemu dulu sama temen-temen nih. Ya, teman-teman Ketemu Indo teman-teman ya. Indonesia kan, kayak army Indo, kayak seneng karena rame Indo tuh banyak. Dan aku kenal satu-satu gitu, terus aku ajak gabung gitu semua, jadi seru kan, kita kayak saling kenal-kenalan, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nah terus pas masuk, aku WA suami aku kayak, ya aku udah nyampe nih, gitu udah nyampe tempatnya, udah mau mulai nih sesinya, aku bilang gitu kan. Terus si Mas itu kayak gini, hah udah nyampe? Udah mau peyuk-peyuk? Terus aku bilang, iya mau, aku bilang gitu kan. Diketawain sama dia. Ya udah lampiaskan. Best. Sebuah fan girl punya suami kayak gitu pasti bahagia banget. Lucu banget. Terus aku malah makin deg-degan. Disuruh lampiaskan. Ya udah, duduk nggak lama, kayak bener-bener aku baru duduk, tiba-tiba lampu nyala kan. Terus langsung disuruh berdiri akunya. Oh baru duduk nih padahal. Nggak duduk nih, masih baru kenal-kenalan lah, mas samping-samping ngobrol dari mana, pas segala macam gitu kan. Ya aku suka ngobrol aja ya orangnya. Terus nggak lama kita disuruh berdiri, kayak hah? Nih jadi baru keluar kan, udah heboh gitu, terus kita suruh berdiri. Hah berdiri? Bangku ini aja dari ujung ke sini. Hah disuruh berdiri? Ngapain ya? Bingung lagi dong ya, kayak gimana sih? Nggak tahu arah, nggak tahu mau gimana, nggak kebayang eventnya bakal kayak apa. Karena dia belum pernah kan ada event meet and close kayak beneran peluk gini kan belum pernah. Paling juga ada fan meeting di balik meja ada, gitu masih batas kan. Ya. Iya, paling salaman dulu kan, itu juga yang di Jepang ya. Jadi gak kebayang nih bakal kayak apa sih, kemana sih jalannya ini, ngapain sih ini, beneran nih orang sini situ, panik sendiri. Dan sesama yang lain juga sebelah aku panik juga kan, kayak gimana nih gitu kan. Yang satu ngomong bahasa Cina, yang satu ngomong bahasa Korea, satu ngomong bahasa Filipin, gue ngomong bahasa Indonesia, kita kira-kira itu lucu banget. Ya ampun, lucu banget sih. Iya. Jadi pas yang di sebelah tuh justru bukan sama Armindo ya, tapi dari negara karena kan lain. random kan, kita dapat tempat duduknya jadi mencar-mencar, pisah-pisah. Di sebelah aku nggak ada orang Indo gitu, sebelah sini orang China, Korea, Filipina, Hong Kong.
Jadi kayak kita berlima kayak beda negara semua ya gitu. Iya, Ya ya udah. Allah. Akhirnya depan aku Spanyol ya, Hmm. which is heboh banget juga orangnya. Terus seru gitu kan. Udah nih, udah jalan apa. Jadi aku tuh di awal-awal. Kayak pas ngantri itu kayak sekitar 30 orang awal gitu yang hard gitu. Ya pas jalan. Nah senengnya karena sebelum masuk itu kita ngobrol-ngobrol saling kenalan sama semua kan banyak nih Iya. Army Indonya pada saling mau bantuin video. Jadi pas mau Hmm. masuk tuh kita kayak nanti jangan lupa ya kalau bisa saling video ya, kalau misal aku lagi maju ada yang lihat tolong videoin ya gitu. Terus semuanya pada mau, which aku juga videoin beberapa dari mereka yang pas banget aku lihat gitu kan. Terus mereka juga, jadi aku dapat video itu dari teman-teman. Tapi nggak boleh bawa apa-apa, tas ditinggal, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh Cuman bawa. jalan Bahkan aja ya. kalau ada yang punya pin gitu suruh copot semua gitu. Takut ada kamera mungkin ya. atau Iya, apa. atau mungkin tajam atau gimana ya. Pokoknya suruh copot semuanya nggak boleh, cuma boleh bawa kartu tempat duduknya itu. Hmm. Tapi stem gitu kalau udah pelukan Oh, biar nggak bisa masuk balik lagi, Nah, ya. gitu. Terus udah. Jadi begitu aku ngantri masuk itu udah ada yang kenal kan, jadi udah dapat videonya dari video aku reaction gitu ya kan. Sampai aku udah turun ngantri terus ketemu pelukan itu, jadi ada yang video. Ada 4 Lucu orang sih banget. sebenarnya kemarin video. Thank you so much ya teman-teman aku itu best sekali kalian. Ada 4 yang bisa videoin aku, ada 2 yang jelas banget, yang jernih banget. Kita boleh kasih lihat videonya nggak sih, Dok? Boleh aja. Kita lihat videonya. Aku slow mo. Aku nggak tahu masih dingin banget. Aduh. Oh, sayang. Diulang 100 kali juga boleh loh. Aduh. Ya Allah.